Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan ketiga di diskusi kami dengan Indonesian Career Center Network adalah apa kira-kira tantangan menerapkan link and match di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman ada yang sempat lihat video tentang link and match melalui hubungan interaksi antar manusia, maka kita tahu link and match di Indonesia itu bukan hal baru, sudah dari puluhan tahun yang lalu didengungkan, tapi mungkin ya pengamatan saya adalah ini belum berjalan. Nah, kira-kira apa sih tantangannya untuk link and match aplikasinya di Indonesia? Jadi pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi praktisi industri, maksudnya di sini ketika mereka masuk ke atau berpindah ke dunia akademisi, dan bagaimana juga sebaliknya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para akademisi ketika mereka masuk ke dunia industri. Mungkin yang pertama, saya kira masalah utama adalah belum ada atau belum cukup contoh. Sehingga terjadi keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan antara kedua belah pihak, ada lack of trust, ada ketidakpercayaan. Tidak percaya bahwa orang industri bisa mengajar, tidak percaya bahwa orang di kampus itu bisa mengaplikasikan, bisa mengaplikasikan ilmunya di industri. Ini adalah hal yang menjadi keraguan-raguan utama karena itu tadi belum ada contohnya. Atau kalaupun ada contoh-contoh, biasanya kasusnya spesifik, sporadik, dan tidak scalable. Mungkin saya ngambil contoh, misalnya ada orang yang memang dari akademisi pindah ke industri, atau terutama mungkin ke industri yang berbasis negara ya. Tapi ini biasanya orangnya memang sudah sangat pakar gitu ya, sudah sangat guru besar, sudah sangat ada di puncak organisasi kampus, yang kemudian ketika pindah pun langsung menempati posisi yang juga puncak. Anggaplah misalnya guru besar menjadi katakanlah senior manajer tinggi atau komisaris, yang itu baik, itu bagus. Saya tidak mengkritisi itu sama sekali, tetapi berapa banyak kasus seperti ini? Berapa banyak guru besar di Indonesia? Sementara yang kita bicara di sini akademis itu adalah dosen yang jumlahnya sangat besar, dan industri di sini yang kita bicara adalah industri yang orang yang memang bekerja senior engineer atau manajer media yang jumlahnya juga besar. Jadi kasus-kasus spesifik seperti tadi saya bilang itu sulit untuk di-scalable dalam skala yang masif. Nah, yang kita perlukan sebenarnya contoh terutama di level menengah. Kenapa level menengah? Karena satu, level menengah ini lebih banyak. Orang yang mungkin kerjanya ya beberapa tahun saja di industri atau di kampus itu banyak. Dan kelebihannya adalah biasanya mereka juga masih cukup muda, artinya masih bisa juga berkembang lebih banyak ketika mereka akan masuk ke industri atau sebaliknya akan masuk ke akademisi. Dan yang ketiga, mereka masih bisa pindah kembali. Sehingga proses cross-breeding-nya itu menjadi komplit, lingkarannya menjadi lengkap. Nah, ini menurut saya tantangan terbesar adalah contoh di level menengah di Indonesia belum ada. Ini yang perlu justru kita kita hadapi. Sayangnya itu tantangannya, dan saya pikir salah satu menghadapi ya kita coba, dan ini yang sedang saya coba, bagaimana kita berani untuk keluar out of the box thinking, kita ya berani mengajar, berani ke industri. Mungkin perlu kerjasama dari komunitas yang mudah-mudahan ini yang kita bisa bangun sama-sama.